Bismillahirrahmanirrahim. Setitik info kali ini judulnya adalah Jogetan Anggota Dewan, Perspektif Egoisme Hobbes, Etika Levinas, dan Moralitas Islam. Fenomena anggota DPR RI yang berjoget karena mendapat informasi kenaikan pendapatan, itu telah menimbulkan sebuah pertanyaan etis yang signifikan, terutama ketika sebagian besar masyarakat masih mengalami situasi dan kondisi miskin dan sulit untuk mencari pekerjaan. Tayangan ini berupaya menganalisis fenomena tersebut dari atau melalui perspektif rasionalitas egoisme Thomas Hobbes, etika tanggung jawab Emmanuel Levinas, dan moralitas Islam. Analisis menunjukkan bahwa perilaku para anggota dewan itu merepresentasikan egoisme politik yang berakar pada kepentingan pribadi atau kepentingan diri, juga ketidakmampuan merespon wajah orang lain, wajah lian, wajah the others, ke akhor, syai'un akhor gitu, serta pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan dalam Islam. Thomas Hobbes dalam Leviathan itu berpendapat bahwa manusia itu digerakkan oleh kepentingan diri atau self interest yang sifatnya alamiah gitu. Hobbes menekankan bahwa tanpa adanya kontrak sosial, hidup manusia akan jatuh dalam kondisi belum omnium contra, omnes, atau perang semua melawan semua. Oleh karena itu, kontrak sosial itu menjadi dasar pembentukan negara dan legitimasi kekuasaan. Nah, dalam kerangka Hobbesian, perilaku para anggota dewan yang dengan happy-nya merayakan kenaikan pendapatan adalah bentuk ekspresi dari egoisme manusia. Namun, sebagai pejabat publik yang terkait dengan kontrak sosial, seharusnya kepentingan pribadi tidak didahulukan di atas kepentingan masyarakat luas, atau dengan kata lain kepentingan umum itu diutamakan daripada kepentingan pribadi. Sementara itu, Emmanuel Levinas menekankan bahwa etika itu lahir bukan dari kalkulasi kepentingan, melainkan dari perjumpaan dengan wajah orang lain. Wajah orang lain menghadirkan adanya seruan etis, seruan etika yang tidak dapat ditolak. Etika bagi Levinas merupakan tanggung jawab tanpa syarat terhadap orang lain atau terhadap yang lain. Fenomena anggota DPR yang berjoget mengekspresikan kegirangan ketika mendapat informasi adanya kenaikan tunjangan ataupun apapun itu, artinya income mereka naik, itu menunjukkan terjadinya pengabaian terhadap wajah orang lain. Dalam hal ini adalah wajah rakyat miskin. Nah, alih-alih merespon penderitaan rakyat, para wakil rakyat itu justru menampilkan selebrasi atas keuntungan pribadi. Nah, fenomena ini menunjukkan terjadinya kegagalan etis dalam merespon yang lain. Dalam hal ini adalah
masyarakat atau rakyat Indonesia yang hidup di dalam atau pada garis kemiskinan. Dalam perspektif Islam, ya, itu bahwa Islam menekankan prinsip amanah, keadilan, dan kepedulian sosial. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 58, ya, disebutkan, ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, ya, dan ya, menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dalam kerangka moralitas Islam, anggota dewan sebagai wakil rakyat itu melekat, melekat adanya amanah, ya, untuk memperjuangkan kepentingan umat. Ya. Nah, perilaku yang menonjolkan euforia adanya keuntungan pribadi, ya, yang sifatnya personal, ya, di tengah penderitaan rakyat sesungguhnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, ya, yang melekat atau yang dimiliki oleh para anggota dewan tersebut. Ketegangan antara egoisme, etika, dan moralitas. Ya, ketika ketiga perspektif di atas, yakni egoisme, etika, dan moralitas, itu coba diperbandingkan, ya, tampak adanya ketegangan yang sifatnya filosofis, ya, yang cukup kuat gitu. Hobbes menjustifikasi, ya, fenomena joget sebagai bagian dari kodrat manusia yang egoistik gitu. Ya. Sementara Levinas mengecam, ya, sebagai, ya, perilaku anggota dewan itu sebagai pengabaian gitu, ya, terhadap tanggung jawab etis gitu. Nah, pandangan Islam menilai tindakan joget para anggota dewan itu sebagai bentuk kelalaian moral, ya, yang dapat mengundang, ya, hisab yang berat, ya, di akhirat kelak. Ketegangan ini sekaligus mencerminkan munculnya dilema politik kontemporer, ya, yakni apakah wakil rakyat itu berhak mendahulukan kepentingan diri mereka, ya, sebagaimana logika Hobbes itu dengan egoismenya, ya, ataukah mereka, ya, perlu bahkan harus menundukkan diri, ya, pada tuntutan etis, ya, yang tanpa syarat, ya, sebagaimana pendapat Levinas gitu, ataukah mereka perlu bahkan harus tunduk pada moralitas agama yang menekankan amanah dan rasa tanggung jawab. Sesungguhnya fenomena joget para anggota dewan bukan sekedar ekspresi yang sifatnya spontan, melainkan juga bisa dilihat, ya, sebagai sebuah simbol politik gitu. Ya. Nah, dalam masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi, ya, keuangan, kesulitan mencari pekerjaan, ya, gestur para elit politik dari anggota dewan tersebut itu mudah dibaca sebagai bentuk ketidakpedulian, ya, ya, bahkan kesengajaan, ya, juga sebagai bentuk perayaan elit, ya, di atas penderitaan rakyat. Joget di ruang publik atau ruang politik menjadi simbol, ya, keterputusan antara jiwa dari wakil rakyat, ya, dengan jiwa rakyat yang diwakili. Tindakan joget para anggota dewan di tengah kesulitan masyarakat itu justru melemahkan kepercayaan publik, ya, terhadap lembaga legislatif. Nah, kepercayaan adalah modal sosial yang vital, ya, bagi kehidupan bernegara gitu.
ketika modal itu terkikis, maka yang muncul adalah sinisme, apatisme, bahkan delegitimasi terhadap institusi politik. Ya, dalam hal ini adalah DPR RI. Fenomena marahnya masyarakat atau rakyat, ya, yang diekspresikan melalui demonstrasi, unjuk rasa, dan sebagainya, seharusnya merupakan momentum untuk melakukan refleksi, ya, dalam rangka membangun etika politik yang sifatnya lebih humanis. Nah, Thomas Hobbes itu telah mengingatkan kita tentang realitas egoisme manusia. Ya. Sementara itu, Emmanuel Levinas, ya, menuntut agar kita senantiasa, ya, mau dan mampu mendengarkan panggilan wajah orang lain. Dalam hal ini adalah masyarakat kecil, ya, masyarakat khalayak, masyarakat yang terpinggirkan. Ya. Nah, sementara Khasanah Islam memberikan kerangka yang sifatnya mengikat, ya, bahwa jabatan adalah sebuah amanah, ya, yang harus, ya, dijalankan, ya, dengan rasa keadilan dan belas kasih. Nah, fenomena joget para anggota dewan, ya, dengan demikian tidak bisa dinilai sebatas sebagai ekspresi spontan yang sifatnya manusiawi, ya. Tapi itu adalah sebuah cermin dari konflik antara kepentingan diri, ya, dan panggilan etis, ya, serta amanah moral. Ya. Nah, jika dibiarkan, dominasi egoisme akan mengikis kepercayaan publik dan merusak legitimasi politik. Ya. Nah, sebaliknya, ya, jika para anggota dewan sebagai wakil rakyat itu berani menginternalisasi, ya, tanggung jawab, ya, yang dalam konteks Levinas, ya, dan moralitas Islam, ya, maka politik akan kembali kepada esensi sejatinya, ya, ini melayani manusia lain, ya, atau rakyat atau masyarakat sebagai bentuk menjalankan amanah Tuhan. Dengan demikian, ya, munculnya ketegangan antara masyarakat, ya, dengan elit politik itu menunjukkan bahwa situasi dan kondisi politik di Indonesia, ya, masih berada, katakanlah, di persimpangan jalan, ya, antara perilaku egoisme kekuasaan, etika tanggung jawab, dan moralitas transendensi. Jalan mana yang akan ditempuh itu akan menentukan, ya, apakah situasi ke depan di negara ini, di negeri ini, itu berjalan menuju sebuah pendalaman nilai bagi bangsa, ya, atau sekedar menjadi arena perayaan ego pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.